login ke akun SSCASN bagi teman-teman yang dinyatakan lolos seleksi P3K Guru tahap 2. Nah, ini teman-teman, ini tahap 2. Di sini sudah muncul ya, Anda tidak dapat melakukan pengisian DRH daftar riwayat hidup karena masa pengisian DRH instansi pemerintah Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, kabar gembira bagi teman-teman yang telah lulus seleksi P3K Guru tahap 2 yang mana saat ini sedang menantikan untuk tombol pengisian daftar riwayat hidup, teman-teman. Yang mana di sini bagi teman-teman yang telah lolos seleksi P3K Guru tahap 2 tepatnya di Pascasanggah, maka langkah berikutnya ini adalah melakukan pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus ya, untuk diusulkan dalam penetapan nomor induk P3K. Khususnya untuk P3K di tahap 2, teman-teman. Nah, di sini kita sudah muncul ya untuk tombol pengisian DRH-nya. Nah, ini teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi informasi dan pengalaman sesuai dengan pengalaman di tahap 1 terkait tentang pengisian DRH. Ini harus kita lakukan dengan teliti, dengan hati-hati. Dan kalau misalkan sudah muncul tombol DRH seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, baru saja tadi siang ini saya mengupload video terkait tentang usul penetapan nomor induk P3K Guru tahap 2, yang sebenarnya surat ini dibuat oleh BKN, diterbitkan sejak tanggal 12 Januari 2022 ya teman-teman. Yang mana di sini ditujukan kepada Menteri Agama, pejabat pemberdayaan kepegawaian baik itu di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Yang mana di sini pada intinya untuk pengisian daftar riwayat hidup ini dilakukan di akun SSCASN. Inilah mulai dari tanggal 10 Januari 2022 kemarin sampai tanggal 26 Januari. Nah, pada video yang tadi siang saya upload itu banyak teman-teman yang bertanya. Sepertinya di sini kan untuk di SSCASN seperti yang disampaikan oleh BKN untuk pengisian DRH sudah mulai 10 Januari. Tapi mengapa sampai siang tadi belum muncul untuk tombol link mengisi DRH-nya? Padahal deadline-nya ini adalah paling lambat. Ini tanggal 26 Januari tahun 2022. Nah, ini teman-teman, baru saja kabar gembira ini bagi teman-teman yang lulus P3K tahap 2, silahkan sekarang ini teman-teman login ya. Login ke akun SSCASN bagi teman-teman yang dinyatakan lolos seleksi P3K Guru tahap 2. Nah, ini teman-teman, ini tahap 2. Di sini sudah muncul ya. Sudah muncul untuk tombol mengisi daftar riwayat hidup di tahap 2. Nah, di sini teman-teman, di sini ada dua bagian ya. Ini pada saat teman-teman masuk ke bagian ini, di sini ada menu drop down. Ini perlu teman-teman ketahui bersama bahwa di sini ada dua pilihan. Ya, mana di sini kalau misalkan teman-teman di sini memilih ya, artinya teman-teman ingin melanjutkan pemberkasan ya. Kita mengisi DRH dan juga melakukan pemberkasan P3K Guru tahap 2. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman pilih yang bagian kedua, mengundurkan diri, artinya ini teman-teman tidak bersedia untuk melakukan pemberkasan dan teman-teman ini ingin mengundurkan diri. Sebaiknya di sini teman-teman jangan sampai mengundurkan diri, teman-teman. Nah, ini. Jadi kita harus lanjut ya. Kita klik ya. Nah, di sini sebelum teman-teman melakukan pengisian daftar riwayat hidup dan juga upload pemberkasan di SSCASN, untuk tutorial lengkapnya terkait tentang pengisian DRH, mulai data perorangan, kemudian data riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, organisasi, dan lain sebagainya, silakan sudah saya sediakan videonya di deskripsi. Nah, ini nanti kita juga akan pandu untuk teman-teman melakukan pengisian DRH ya teman-teman untuk di tahap 2 ini, seperti halnya kemarin teman-teman di tahap 1. Nah, di sini teman-teman, sebelum teman-teman klik tombol pengisian DRH, sebaiknya di sini teman-teman unduh dulu ya. Nah, di sini sudah disediakan buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini bisa diunduh melalui link ini teman-teman. Nah, di sini kita klik di sini, kemudian teman-teman bisa unduh ya. Coba di sini tadi masuknya. Nah, di sini saya buka tab baru. Setelah kita klik tombol untuk unduh buku petunjuk DRH, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, ini teman-teman, kita masuk pada link untuk kita mengunduh buku petunjuk pengisian DRH dan sanggah SKB CASN V2. Nah, di sini teman-teman bisa tunggu untuk loadingnya ini sampai selesai.
Nah, inilah teman-teman, ini adalah buku panduan yang diberikan oleh BKN ya untuk teman-teman dalam mengisi daftar riwayat hidup. Ini pastikan sebelum teman-teman melakukan pengisian DRH, ini terlebih dahulu mempelajari terkait tentang buku ini, teman-teman. Nah, buku ini adalah sama dengan yang kemarin dibagikan ya oleh BKN untuk di tahap 1. Yang mana di sini untuk penjelasannya ketika kita sudah login, kalau kita ingin melanjutkan bagaimana, kalau mundur bagaimana. Nah, di sini namun saya tandaskan kepada teman-teman jangan mengundurkan diri ya teman-teman. Kita lanjutkan sebagai wujud syukur kita bahwa telah lulus P3K. Di sini kita harus melanjutkan untuk pemberkasan sehingga nanti kita ini bisa diangkat ya menjadi ASN P3K seperti yang kita cita-citakan selama ini. Nah, teman-teman setelah klik unduh pada bagian ini, maka berikutnya teman-teman dipelajari ya, dipelajari jangan sampai nanti ada kesalahan ketika melakukan pengisian DRH. Nah, selanjutnya setelah teman-teman berhasil mempelajarinya, maka di sini untuk melakukan pengisian DRH, inilah kita klik di sini ya. Nah, ini DRH untuk seleksi P3K guru yang tahap 2. Nah, ini kita bisa klik di sini, pengisian DRH. Nah, di sini untuk tampilan kita melakukan pengisian DRH ini dimulai dari data perorangan. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman masih menemukan yang seperti ini, ketika kita melakukan pengisian DRH, mulai melakukan pengisian DRH, namun di sini ada pesan kesalahan. Anda tidak dapat melakukan pengisian DRH daftar riwayat hidup karena masa pengisian DRH instansi pemerintah Kabupaten Ngawi sudah ditutup pada tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ini mendapatkan tampilan yang seperti ini, teman-teman masuk dalam tahap 2, ini tidak usah khawatir dikarenakan ini masih dalam tahap persiapan teman-teman dari aplikasi SSC ASN yang mana masih campur aduk ya antara tahap 1 dan juga di tahap 2. Padahal di sini kalau misalkan kita lihat pada jadwal, nah pada jadwal ini untuk penyampaian pengisian DRH dan juga upload pemberkasan secara elektronik, ini adalah tanggal 10 Januari sampai tanggal 26 Januari 2022. Namun saat ini baru saja muncul untuk tombol pengisian DRH pada tanggal 19 Januari ada pesan kesalahan Anda tidak dapat melakukan pengisian DRH karena masa pengajuan DRH ini sudah ditutup. Untuk di Ngawi, nah saya rasa ini bukan hanya di Ngawi saja, tapi di seluruh Indonesia masih seperti ini. Karena apa? Karena di sini masih dalam tahap persiapan, teman-teman. Nah, di sini masih dalam tahap persiapan. Jadi teman-teman cek saja secara berkala ya dan segera karena di sini untuk pengisian DRH batas akhirnya adalah tanggal 26 Januari. Segera teman-teman ini melakukan koordinasi ya dengan pihak BKPP masing-masing. Apakah saat ini sudah diperbolehkan untuk mencari surat menyurat atau belum? Kalau misalkan sudah, segera saja melakukan pencarian. Dan biasanya mencari surat kesehatan, surat bebas narkoba, jasmani rohani, kemudian SKCK itu akan dijadwal teman-teman. Nah, di daerah kami itu adalah seperti itu supaya nanti menghindari kerumunan ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang di sini ada pesan kesalahan, kalian bisa klik baiklah ya. Setidaknya di sini teman-teman untuk di tahap 2 sudah mulai ada ancer-ancer ya untuk kita melakukan pengisian DRH. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita nanti mengisi data-data ini. Nah, di sini kita bisa klik preview ya pada bagian ini. Nah, di sini untuk data perorangan yang wajib kita isi. Kemudian nanti setelah data perorangan, ini kita pilih data pendidikan, teman-teman. Kalau misalkan kita pilih di sini, maka di sini kita belum bisa melakukannya. Nah, di sini kita bisa pilih pendidikan. Maka tampilan untuk riwayat pendidikan ini adalah yang kita isikan. Ini data-data riwayat pendidikan kita. Mulai dari riwayat pendidikan SD, riwayat pendidikan SMP, SMA sampai dengan S1. Kalau misalkan riwayat pendidikan S1 ini secara otomatis akan sudah ada ya di sini dan kita tinggal mengubah atau mengedit. Nah, di sini untuk bagian riwayat pendidikan di sini juga Anda belum melakukan pengisian ya data perorangan. Kita klik baiklah. Nah, di sini nanti kita bisa menambah dan untuk tutorial lengkap terkait tentang ini sudah saya sediakan di deskripsi. Itulah dokumentasi untuk pengisian DRH kemarin di tahap 1 dan saya rasa tidak akan jauh berbeda dengan seleksi pemberkasan yang di tahap 2 ini teman-teman.
Nah, nanti kalau misalkan di sini kita sudah bisa melakukan pengisian DRH mulai dari perorangan, pendidikan untuk di tahap 2, maka saya akan langsung membuat tutorialnya. Nah, silakan teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Nah, di sini setelah kita data perorangan kita lengkapi, kita mengisi data pendidikan mulai dari SD sampai dengan S1. Kemudian data pekerjaan, riwayat pekerjaan nanti harus sinkron ya dengan pengalaman kerja, riwayat keluarga, kemudian organisasi, dan juga unggah dokumen yaitu 10 dokumen. Oke, demikian, semoga bermanfaat teman-teman dan tetap semangat ya.